Selamat datang di Sotoy Film Podcast. Perkenalkan saya Yuahin sebagai ketua Jung Jinsu. Gua Pak Jungmin. Gua nggak tahu dulu, lupa gua karakter ini siapa ya Pak Jungmin. Yang di itu si bapak-bapak itu. Iya. Dan ini spesial untuk membahas series Netflix bersama Almorista dan juga Aceh pastinya ya. Kalau Netflix sudah pasti kita ya. Karena Akbar hanya nonton Disney Plus. Tapi kemarin kan ada. Oh ada ya. Ada kan. Ya. Itu nonton lewat gua. Aduh, kita mau ngebahas ini series Hellbound yang kabarnya juga kan sempat menyalip Squid Game. Tapi bukan dari total penonton ya. Tapi dari kayaknya sih dari dia kan kalau di Netflix itu kan ada kayak trending gitu loh ya. Iya. Nah, kayak dia memang berhasil menyalip dari berhasil jadi trending di beberapa negara kan. Betul. Dan wajar saja terjadi karena memang film ini juga menarik sih secara premis ya. Betul. Dan ini juga diadaptasi dari webtoon dengan judul The Hell. Oh, The Hell. The Hell dan versi seriesnya adalah Hellbound. Ini diperankan oleh Yuahin. Ini juga istilahnya comebacknya Yuahin main series kan. Karena dulu kalau nggak salah terakhir tuh apa ya? Yang gua tahu tuh Chicago Typewriter kalau nggak salah dia pernah main. Terus banyak juga. Gua nggak terlalu banyak nonton seriesnya Yuahin sih. Gua banyakannya film gitu. Kalau seriesnya yang paling gue ingat tentu Song Kyung Wan Skandal sama Song Joong Ki 2009. Nah, berdua 2010 2009 gitu. Iya. Song Joong Ki, Park Min Young sama Mickey Yucho. Oh iya, karena belakangan memang Yuahin mainnya film aja. Terakhir yang gua tonton adalah kan film mas-mas mager yang bertahan ada zombie apokalips itu kan. Iya, itu tuh di Alive. Dan Hellbound ceritanya adalah ini ya kayak cerita soal bukan judgment terhadap orang-orang yang punya dosa. Iya, yang betul. langsung dieksekusi oleh ibaratnya sebuah makhluk yang entah dari mana munculnya. Ada dan spesifik 3 orang loh, harus 3 dia. Harus 3 dia. Dia harus 3 karena kalau 7 kan BTS kan. Jadi harus bertiga. Intinya itu sih kita di soal ini ya penghukuman untuk orang-orang yang berdosa, yang mana ini semua informasinya dari sebuah sekte bisa dibilang ya. Seijen Ruwei ya. Iya. Jalan apa sih lupa. Jalan kebenaran yang diketuai oleh Jung Jinsu, ini berangkat oleh Yuahin. Itu sih sebenarnya kalau untuk dari sinopsis. Terus ini 6 episode dengan durasi yang gak terlalu lama karena memang original Netflix gitu ya, gak sampai belasan kayak di TV-TV yang lain kayak JTBC, kayak TVN gitu. Jadi kalau mau di maraton cepet beresnya lah gitu. Cepet beres seharian lah ini. Dari 6 episode ini lo akan merasakan pengalaman nonton yang berbeda dari 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Karena memang agak dibagi ya. Dibagi sih. Dibagi secara cerita utuhnya tuh dibagi 1, 3 dan 4, 6. Kalau dari 1 sampai 3 bisa dibilang itu kayak ini aja kali ya. Ini tuh kayak penguatan karakter si sekte ini dan kayak ini memberitahukan kenapa si monster-monster ini ada lewat ketua Jung Jinsu ini kan. Dan kalau dari vibes-nya sih lebih gelap kalau yang 1 sampai 3. Iya, betul. Gua enggak tahu yang 4 sampai 6 karena mungkin tiba-tiba sekte ini punya seragam kan. Iya. Seragamnya lucu lagi kan warnanya. Karena dia udah gede lah. Karena kan itu kalau 46 itu 4 tahun setelah 4 tahun kemudian kan dari episode 3 kan. Udah jadi apa ya, kayak Rans Entertainment lah. Betul. Jadi punya banyak gitu kan. Udah jadi ada kantor gitu kan. Kantornya proper banget, ada resepsionisnya segala macam kayak gitu-gitu. Terus memang menarik juga 1 sampai 3 karena kan ditayangin secara live kan ya si penghukuman pendosa ini kan. Karena kan akhirnya si orang-orang yang mendapatkan wahyu itu akhirnya dipaksa untuk tampil di depan umum dan itu dibayar kan. Siapa Pak Jung Jo ya? Iya, ibu itu kan lagi dibayar. Terus sebelum mereka akhirnya dieksekusi ya ada ini dulu kayak hologram gitu ya, kayak muka ini kalau gue inget tuh Gordon di Power Ranger yang pala doang kan. Lu nanti hari ini akan mati lu. Nah, itu memang beberapa ini pokoknya orang-orang yang memang ditentukan untuk dihukum itu sebelumnya pasti akan dapat itu. Betul. Entah itu waktunya sebulan ini atau berapa tahun sebelum dia akhirnya dieksekusi kan. Kayak gitu sih. Dan kalau ngomongin ini sih ya kualitas actingnya Yuahin sih ini keren banget sih. Gue juga baru ngelihat dia sekeren ini, sedingin itu, terus sedip itu dan benar persuasif banget ya. Semua orang tuh kayaknya mau ngikutin apa kata si Jung Jinsu ini gitu ya. Gokil sih. Actingnya paling gokil. Mungkin ini kayak apa ya?
ngebayar lunas actingnya di Alive ya. Betul. Karena sebelum nonton Alive, gue nonton Yuahin di Burning itu tuh luar biasa actingnya gitu. Ngeliat terus habis nonton Alive tuh kayak anjing apaan sih si Yuahin masa gitu. Dan baru kali ini gue ngeliat Yuahin gondrong. Biasanya kan dia selalu botak kan. Iya, makanya gue banget Yuahin. Terus yang gue suka sih itu 1-3. Kalau disuruh milih antara 1-3, 4-6, gue lebih suka 1-3. Iya, karena memang ya tadi itu kan kayak penguatan lah, kayak nge-build up-nya si jalan kebenaran ini kan. Tapi misteri itu semua emang di reveal-nya di 4-6 ya. Betul, dan bahkan nggak kebayar juga misterinya kan. Maksudnya kita sampai habisnya pun ini apa sih sebenarnya? Ya. Karena kita nggak dikasih tahu itu monster dari mana. Tapi paling nggak kita tahu kalau misalkan memang sebenarnya si monster ini eksekusi bukan orang-orang yang pendosa, karena karena di episode 4 banget ya. Iya, 4-6 itu kita ada yang namanya bayi ya. Bayi yang mana kan belum ada dosa sama sekali, baru lahir, masalahnya baru lahir banget gitu. Masa tiba-tiba udah berdosa kan. Terus sempat ada yang mikir apakah si bayi nanti di masa depan akan membuat dosa, makanya udah dieksekusi duluan. Tapi kan gak works juga, maksudnya tidak masuk akal sama orang-orang yang udah yang apa ya? Maksudnya udah jadi pendosa waktu udah dewasa gitu kan. Dan yang ini sih kalau menurut gua, nah di sini kan juga ada organisasi lain kan, organisasi lawannya jalan kebenaran yang polisi itu, kakaknya Gu Juntio itu bilang siapa namanya tuh organisasinya? Apa gitu ya? Laundry ya kan yang nyamar gitu. Bukan Sodo. Ini Sodo, bukan laundry, dia kayak ini tempat peminjaman uang. Ya pokoknya apapun lah. Maksudnya ada yang jadi laundry, dia jadi tempat itu kan peminjaman uang gitu. Sebenarnya kedok mereka aja. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan mereka yang dapat wahyu supaya dia dibunuh secara diam-diam aja. Maksudnya nggak disebarin nama jalan kebenaran kan. Selama ini kan si jalan kebenaran kan nangkepin orang yang ini nih supaya dipertontonkan kan. Dan supaya mereka punya kekuatan yang lebih dan juga. Si sekte jalan kebenaran ini kan dibantu juga dengan geng, bukan geng nggak bisa kita, karena kan barbar banget tuh. Si Arrowhead itu yang memang tukang eksekusi kan segala macam itu sih 4-6. Terus kalau yang lu suka Cek dari ini ya pasti jelas ya tadi lah ya. Yuahin udah nggak ada obat lah, itu acting di sini tuh keren banget. Sama paling itu kakaknya Gu Juntio juga itu harus dikasih ini juga sih, karena memang dia itu yang awalnya kan skeptis kan sama ini apaan sih apakah yang di episode 1 polisi yang pertama tuh dia juga kan sama-sama skeptis lah ya. Akhirnya sampai di eksekusinya Pak Jung Jae siapa ya lupa, yang ibu-ibu itu akhirnya tahu kan dan itu kayak perubahan karakter itu perkembangan karakternya itu kayak kelihatan banget sih polisi cewek ini nih. Itu sih paling yang gua suka sih. Kalau nggak suka? Kalau nggak suka sih saya sama ceritanya yang sangat-sangat meninggalkan tanda tanya. Terutama yang di ending episode 3 yang polisi sama anaknya. Iya itu gue juga setuju. Itu kayak anjing kok cuma gini doang sih, kayak nggak ada penjelasan lagi gitu. Gue sempat mikir mereka ini akan muncul lagi di episode 5 atau 6 gitu ya. Tapi kagak ada kan gitu aja. Ya gitu doang kata gue. Iya, yang nggak suka ya gitu sih, paling banyak banget pertanyaan yang masih belum terjawab ya. Mungkin di season 2 sih harusnya ada nih jawabannya. Kalau gue juga ditanya suka ya Yuahin udah jelas kan, karena gue melihat kualitas yang berbeda aja dari dia. Terus yang nggak gue suka juga sama mirip-mirip sebenarnya sih, sama ya itu dari 4-6 gue ngerasa ini sih mungkin menarik juga gitu ya dibagi gitu, cuman terlalu belang aja kalau menurut gue. Karena dari awal kita udah di delivery cerita yang gelap banget beneran, misteri ini juga kan berkedok apa sih namanya terlalu berkedok agama lah istilahnya ini. Sebenarnya ini adalah kayak jawaban dari semua kitab-kitab segala macam kan. Iya kan gitu. Kalau di Korea kan lebih dikenal sebagai negara yang nggak percaya Tuhan. Betul. Jadi orang-orang di sana tuh kayak lu harus percaya Tuhan. Pokoknya di sini kok lu harus percaya Tuhan, lu sekarang dihukum masuk neraka kayak gitu. Tapi Tuhan masa mengirim monster 3 ya? Harusnya kan 8 ya. Itu sih paling. Kalau skor Cek berapa Cek? Kalau kita skor masih 7,5 lah. 7,5 karena banyak pertanyaan lah. Iya. Kalau gue 7/10 dan dia memang ini juga harus dibayar tuntas seperti dendam ya. Iya, ini seperti dendam harus kita juga harus nunggu pertanyaan-pertanyaan. Kita harus nunggu karena endingnya anjing sih. Betul. Nah, iya itu ending episode 6 itu yang bikin orang kok bisa begitu sih? Iya sih kayak anjing kok dia gimana nih? Orang udah jadi mumi loh. Jadi mumi kenapa jadi? Dia kan dia doang kan yang jenazah maksudnya bekas mayatnya sampai dikacain kan, museumin gitu kan. Iya kan, dia doang nih masalahnya. Pas ini enggak, kenapa begitu lagi dia? Gue jadi ingat film The Mummy tuh siapa si
anak Sunamun yang pokoknya tau nggak film Mami yang yang dia akhirnya jadi manusia utuh. Modelnya kan kayak gitu kan. Ini gitu. Kocak sih. Ya itu sih emang yang bikin kita harus nonton season 2 aja sih. Selain ngejawab pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya kayak ini monster dari mana, siapa yang ngirim gitu kan, apa motifnya misalnya orang ini bisa disebut berdosa tuh apa dan gitu. Apa random aja sih monster ini tuh apa kayak seneng aja gimana gitu ya. Gitu sih gitu haruslah season 2 ini season kita juga yakin kalau Netflix nanti pasti bakal garap lagi yang season 2 dan kalau untuk Square tadi kayaknya udahan juga untuk review kita mengenai series Netflix original Netflix yaitu Hellbound dan terima kasih sekali lagi untuk 10 pendengar. Shout out untuk kalian 10 pendengar setia yang mendengarkan podcast kita dibanding podcast-podcast lain. Mereka meninggalkan agak lain, meninggalkan podcast Mas demi mendengarkan Mas so tahu soal film. Kalau begitu sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya and bye-bye.